Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aska Putra Pratama dengan NIM 2108733 dan di sini saya akan membahas artikel yang sudah saya buat mengenai penerapan budaya disiplin Jepang terhadap kedisiplinan masyarakat Indonesia. Indonesia dapat menjadi negara maju yang tetap mempertahankan kebudayaannya dengan karakteristik masyarakatnya yang saling ramah satu sama lain, selalu bermusyawarah dan bergotong royong. Menjadi negara maju seharusnya tidak menjadi hal yang sulit. Untuk bahasan kali ini, yang pertama akan dimulai dengan pendahuluan, dilanjut dengan yang kedua, masuk ke pembahasan mengenai pendisiplinan yang dilihat dari karakteristik orang Jepang. Yang ketiga ada budaya disiplin waktu di Jepang. Yang keempat ada penguatan sikap kedisiplinan. Yang kelima ada kesimpulan, dan terakhir terima kasih. Langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Jepang merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara maju di wilayah Asia. Salah satu faktor yang menjadikan Jepang sebagai negara maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Masyarakat Jepang sangat disiplin dalam hal ketepatan waktu. Budaya disiplin juga telah diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Tak hanya itu, budaya bertanggung jawab, mandiri, dan taat kepada aturan juga sudah diajarkan ke mereka dari kecil. Di negara Indonesia, budaya disiplin waktu sangat kurang sekali. Masih banyak masyarakat yang sering datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Secara tidak sadar, keterlambatan ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya bangsa. Budaya memang sulit untuk diubah dengan cepat. Perlu proses dengan waktu yang panjang dan konsistensi dari setiap masyarakatnya dalam melakukan budaya disiplin waktu. Tidak hanya masyarakatnya, pemerintah juga harus bisa menjadi contoh dalam budaya disiplin waktu ini. Keterlambatan yang sudah jadi kebiasaan, bangsa Indonesia ini harus ditinggalkan, karena ini merupakan kebiasaan yang buruk. Lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu pendisiplinan dari karakteristik orang Jepang. Dikutip dari Rocket News, kali ini seorang pakar bernama Gregory Clark menjelaskan pendapatnya mengenai karakteristik orang-orang Jepang. Yang pertama ada mentalitas kelompok. Menurut Clark, orang Jepang cenderung menempatkan kepentingan kelompok di atas diri sendiri dan cenderung mengikuti perintah dari atasan. Yang kedua ada kejujuran terhadap orang lain. Orang Jepang tidak akan mengambil barang orang lain yang tertinggal atau terjatuh sekalipun. Apabila kalian ketinggalan barang di sebuah tempat di Jepang, besar kemungkinan barang kalian tidak akan berpindah tempat dari tempat tersebut, atau dapat kalian temukan di pos polisi terdekat. Selanjutnya ada tertib dan bersih. Contoh paling nyata dari karakteristik ini adalah betapa rapihnya antrian di Jepang. Kebersihan di Jepang juga sangat diperhatikan, seperti pada toilet di Jepang yang sangat bersih dan juga canggih. Toilet di Jepang banyak yang menggunakan tombol-tombol yang mungkin aneh. Namun, hal itu disebabkan dari anggapan para desainer Jepang yang menganggap hal tersebut penting untuk kebersihan, dan orang Jepang menghargai perhatian dan layanan kebersihan semacam itu. Selanjutnya ada lebih memilih melakukan pekerjaan dengan tangan. Kontras dengan teknologi-teknologi tinggi Jepang yang diakui dunia, Jepang masih senang melakukan beberapa hal dengan cara yang tradisional. Contohnya saat membuat kue mochi. Masyarakat di Jepang masih menggunakan tangan dalam proses pembuatannya, tidak menggunakan mesin atau robot. Namun, cara itu menjadi ciri khas dari negara Jepang itu sendiri. Contoh lainnya saat membuat surat lamaran pekerjaan. Di Jepang, membuat surat lamaran pekerjaan harus menggunakan tangan dan pena. Di Indonesia, membuat surat lamaran pekerjaan sudah biasa dengan mengetik di komputer. Selanjutnya ada kelompok dan gaya manajerial keluarga. Di Jepang, manajer dan bawahan tidak memiliki ruangan kantor yang terpisah. Seluruh kelompok bekerja pada satu ruangan yang sama. Bahkan tidak jarang mereka bekerja di meja yang sama. Pentingnya rasa malu. Orang Jepang biasanya lebih mengkhawatirkan tindakan mereka apakah dapat mempengaruhi orang lain. Karena itu, ketika terjadi sesuatu kesalahan itu harus ditanggapi dengan serius. Dan hal ini berkaitan dengan mentalitas kelompok yang kuat. Di Jepang, perkataan "kamu tidak memiliki rasa malu" atau "haji shirazu" merupakan salah satu hinaan terberat yang diberikan kepada seseorang. Bahasan yang selanjutnya yaitu budaya disiplin waktu di Jepang. Masyarakat Jepang yang disiplin terhadap waktu menandakan bahwa warga Jepang adalah orang yang sangat menghargai waktu. Disiplin waktu juga berpatokan dengan sopan santun yang dimana berkaitan dengan menghargai orang lain. Bila terlambat sedikit, orang tersebut dikatakan tidak menghargai waktu. Pendisiplinan waktu di Jepang dimulai ketika Jepang mulai melakukan interaksi dengan negara-negara barat. Pendisiplinan dilakukan secara bertahap
yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan untuk datang tepat waktu. Hal ini dapat dicontoh oleh masyarakat Indonesia, dimulai dari pendisiplinan waktu sedikit demi sedikit dan konsistensi dari setiap warganya. Kebiasaan terlambat yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia ini akan tergantikan oleh budaya baru dan lebih baik tentunya, yaitu budaya tepat waktu. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai penguatan sikap kedisiplinan. Memperkuat sikap kedisiplinan dapat dimulai sejak anak berusia sangat dini. Pada pendidikan informal, orang tuanya yang mengajarkan sikap kedisiplinan. Anak-anak diajari dengan kesabaran dan terus-menerus secara bertahap, hingga anak tersebut terbiasa dengan kedisiplinan. Sikap kedisiplinan yang dapat diajarkan pada anak usia dini seperti bangun pagi, membereskan tempat tidur, membereskan mainan yang sudah dimainkan, dan sebagainya. Tentu saja, orang tua harus selalu membimbingnya. Dalam hal disiplin waktu, di Indonesia sudah terbiasa dengan istilah ngaret. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dari kebiasaan tersebut, sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang dalam menghargai waktu. Kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang buruk dan harus ditinggalkan. Indonesia sangat memungkinkan menjadi negara maju seperti negara Jepang. Jepang menjadi negara maju tidak semata-mata terjadi begitu saja, melainkan telah melewati proses jatuh bangun yang panjang untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain yang sudah maju. Tidak akan cukup jika berdiam diri saja. Hal ini dapat menjadi sebuah pilihan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, dimulai dari pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong untuk memajukan negara. Sekian bahasan kali ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.